Jadi kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita mengelola berat badan kita ya. Jadi yang pertama yang perlu kita sama-sama sadari adalah bahwa ketika kita bicara tentang mengelola berat badan itu ada beberapa persepsi yang harus kita samakan dulu gitu ya. Jadi yang pertama mengenai berat badan itu adalah ada tiga hal yang bisa kita turunkan ya. Jadi dari berat badan ini ada tiga hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah air, faktor air di dalam tubuh kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah otot, otot yang ada di badan kita. Kemudian yang ketiga adalah ada lemak yang ada di badan kita juga. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang menurunkan berat badannya dengan cara mengurangi jumlah air yang ada di badannya. Kita tahu kan kalau di pelajaran kita waktu SD bahwa 2/3 dari badan kita ini adalah air. Sehingga kalau airnya berkurang, maka berat badan kita juga akan sangat cepat berkurang. Cuma akibatnya apa? Ketika kita fokusnya pada mengurangi air yang ada di badan, ya yang pertama dari penampilan juga tidak oke. Karena kita sering lihat ada orang yang dia menjalani program menurunkan berat badan, tapi jadi nggak kelihatan seger. Jadi wajahnya itu suram gitu ya. Oke, badan mengecil, berat badan memang lebih ringan gitu ya. Tapi sayu gitu ya, jadi nggak oke kelihatannya gitu. Itu yang pertama, air. Jadi tentu saja kita tidak bermaksud untuk mengurangi air ini gitu ya. Kemudian juga otot ya. Otot ini kalau kita sedang melakukan program untuk menurunkan berat badan, jangan sampai lemak kita turun, otot kita juga turun gitu. Saya lihat ada beberapa teman yang juga ikut program penurunan berat badan, tapi kelihatan ototnya jadi nggak oke gitu ya. Jadi kelihatan menjadi lebih tua dan bahkan kadang-kadang ketika ketemu sama orang gitu ya ngobrol-ngobrol membicarakan orang yang sudah turun berat badannya, teman itu nanya, loh si A itu sakit ya gitu ya, atau dia habis kenapa ya kok habis kena sakit apa kok jadi kurus gitu ya. Jadi kesannya menjadi tidak oke ya karena bukan jadi tambah sehat tapi malah jadi tambah kelihatan kurang 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 kokoh badannya yang kurang berisi gitu ya. Jadi kelihatan seperti orang sakit. Nah, ini yang kita nggak ingin. Nah, kita tujuannya adalah bagaimana supaya kita bisa menghilangkan yang ini sebetulnya. Gitu ya. Yang lemak ini. Jadi air tetap, kemudian otot juga tetap, kalau bisa malah ototnya menjadi lebih bagus, tapi lemaknya yang hilang gitu ya. Karena lemak ini pengaruh banget sama bentuk badan ya. Jadi mungkin kalau bisa dilihat itu otot sekepal itu mungkin kalau di lemak itu bisa menjadi 3 kepal gitu ya, 3 kepal lemak perbandingan beratnya ya. Jadi kalau ada orang yang turunnya nggak begitu banyak berat badannya, tapi dia kelihatan banget dia menjadi lebih langsing gitu. Karena lemak itu memang secara bentuk ya, secara volumenya dia lebih besar dibandingkan dengan ototnya. Jadi katakanlah sama-sama berkurang 0,5 kilogram otot dengan 0,5 kilogram lemak, itu kalau berkurang 0,5 kilogram lemak itu badan udah kelihatan banget ininya, berubahnya gitu ya. Nah, itu mindset yang pertama. Jadi kita jangan sampai salah bahwa kita dalam program menurunkan berat badan itu adalah menurunkan lemaknya ya. Oke, itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mau melakukan program penurunan berat badan, apa nih yang harus kita lakukan ya? Tadi kita sudah bicara bahwa yang harus kita turunkan adalah lemaknya. Kemudian sekarang setelah lemaknya yang diturunkan, bagaimana cara menurunkan lemaknya? Ya, kita fokus di lemak ya, fokus di lemak. Jadi lemak ini kita bisa hilangkan dengan dua cara ya, dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan di burning ya, dibakar lemaknya,
Artinya begitu kita punya lemak, kemudian kita bisa menggunakan suplemen gitu ya, atau juga bisa menggunakan olahraga sehingga lemak ini menjadi terbakar, dan bisa hilang gitu ya. Mungkin kalau cara yang lebih ekstrim lagi adalah dengan cara sedot lemak, jadi lemaknya dihilangkan gitu ya. Tapi efeknya apa ketika kita hanya membakar lemaknya saja? Itu nanti begitu kita mengkonsumsi lagi ya, itu kemudian lemaknya timbul lagi gitu ya. Jadi lebih cepat lagi kita untuk menjadi eh, kelihatan gemuk lagi karena lemaknya bertambah. Atau yang kedua adalah kita dengan cara menghilangkannya ya, loss ya. Istilah kita adalah fat loss. Jadi bagaimana lemak-lemak itu kita bisa hilangkan. Jadi ini tadi kita pengen yang lemak ini adalah kita tidak hanya sekedar burning ya, tapi ini kita kalau bisa adalah loss. Jangan sampai dia muncul lagi lemaknya. Nah, sebetulnya bagaimana sih lemak ini bisa terjadi di dalam tubuh? Ini sebetulnya adalah karena faktor metabolisme ya. Jadi bagaimana metabolisme di dalam tubuh kita ini dalam mengelola eh, lemak gitu ya. Jadi nanti kita fokusnya adalah bagaimana kita memperbaiki yang namanya metabolisme tubuh ya. Jadi metabolisme tubuh. Nah, ini di sini nanti kita akan ada eh, apa namanya 4 pilar ya, 4 pilar bagaimana nanti kita memperbaiki metabolisme kita ya. Jadi kalau metabolisme tubuh ini kan kita akan melihat seperti ini contohnya ya, metabolisme itu. Oke, metabolisme. Jadi yang pertama adalah ini adalah seperti ibaratnya seperti proses ya. Proses ya, kalau ada input, kemudian di sini diproses, kemudian ini output ya. Ini gambarannya badan kita ya. Oh, output. Outputnya. Ini gambarannya badan kita. Jadi ini badan kita ya, ini badan kita, kemudian ini asupan ke badan kita berupa makanan, kemudian ini yang dikeluarkan ya bisa berupa energi, berupa sisa makanan gitu ya, keringat dan sebagainya gitu ya. Dan ini kalau kemampuan badan kita itu adalah mengolah 1.500 kalori ya, kemampuannya misalnya mengolah adalah 1.500 kalori ya, yang untuk dijadikan energi ya. Nah, kalau kita kemampuan badan kita adalah 1.500 kalori ya, artinya kalau inputnya itu kita masih sesuai dengan yang uh, kemampuan badan kita gitu ya, itu akan kita hasilkan juga energi yang sesuai gitu ya. Sorry, ini mungkin agak kurang tepat di sini, bukan energi, ini adalah jadi semacam outputnya tadi adalah energi ya. Outputnya itu bisa energi, kemudian juga bisa keringat dan sebagainya, dan ini bisa menjadi timbunan gitu ya. Ini bisa menjadi timbunan. Kenapa timbunan? Karena prosesnya nggak mampu gitu ya, nggak mampu. Jadi memang kapasitasnya segini, jadi kalau dikasih lebih dia akan ditimbun. Jadi kalau kita makan 1.000 kalori, ya oke, proses masih bisa dilakukan karena masih di bawah 1.500 kan, di bawah 1.500. Jadi oke, outputnya dia jadi tenaga, jadi keringat gitu ya, kemudian ada yang dibuang menjadi sisa. Nah, tapi ketika kita memasukkannya ke dalam badan kita ini 2.000, nah berarti ini kita akan membuat sisa ya. Karena kemampuan 1.500 kita ngasihnya 2.000. Jadi sehingga di sini akan ada timbunan 500. Nah, inilah yang akan lama-kelamaan ini mengumpul menjadi lemak yang ada di dalam tubuh sehingga badan kita menjadi tidak oke gitu ya. Nah, ini yang metabolisme ini nanti yang akan kita bahas bagaimana supaya kita bisa menyesuaikan input dengan output dan tanpa ada timbunan yang
diakibatkan oleh badan kita gitu. Dan apa namanya, ini nanti akan terkait dengan bagaimana kita menjaga pola makan gitu ya, pola makan. Ya, jadi yang pertama nanti kita akan berbicara mengenai dalam pengelolaan berat badan ini kita ada 4 ya. Jadi kita ada 4 pilar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dulu ya berapa yang dari pilar ini. Yang pertama adalah tadi makanan ya. Tadi kita bilang bahwa metabolisme kita ini mempunyai keterbatasan gitu ya. Jadi jangan sampai kalori yang kita makan itu melebihi kapasitas dari yang mampu diolah oleh badan gitu. Dan ini kalau dalam makanan nanti ini adalah mengenai apa gitu ya, apa yang kita makan dan kapan bagusnya kita makan gitu. Nah, kalau makan ini apa ya? Pertama adalah apa yang